Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya Hartono, Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, di dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik program kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali. Alhamdulillah, di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali saya sudah mendedikasikan serta mencurahkan tenaga, pikiran, waktu secara konsisten dalam membangun sekolah untuk tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali berada di daerah pinggiran Kecamatan Kinali, yaitu Jorong Koto Palandu, Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Jalan menuju sekolah lebih kurang setempuh 15 menit. Perjalanan pakai sepeda motor. Jalan menuju sekolah tidak semuanya beraspal karena ada kira-kira 200 meter jalan berbatu yang agak sulit untuk dilalui. Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali termasuk sekolah yang kecil yang berada di Kinali, hanya dengan 108 orang siswa dan dengan 11 orang GTK termasuk kepala sekolah dan tata usaha serta penjaga sekolah. Pada bulan Maret tahun 2023, saya pertama kali ditugaskan sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali ini. Saya mendapatkan Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali sangat memprihatinkan. Sekolah yang berada di tengah kampung Kurai ini dikelilingi oleh kebun sawit masyarakat. Kondisi wajah sekolah yang begitu kumuh, sampah di mana-mana, tumpukan sampah di belakang sekolah bercampur dengan pelepah sawit yang membuat hati saya menjerit. Beginilah tempat anak-anak terbaik bangsa untuk belajar. Kaca jendela yang buram karena debu, cat dinding sekolah yang luntur karena dimakan waktu, papan pembatas kelas yang lapuk dimakan rayap, kursi dan meja yang bergoyang tidak memungkinkan lagi untuk diduduki, serta rumput liar yang menyelimuti pekarangan sekolah di depan, di samping, dan di belakang. Sungguh kondisi yang sangat tidak layak untuk tempat belajar bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, guru yang masih kurang dan banyak masih honor. Dengan keadaan guru yang kebanyakan masih honor, tentu membuat pembelajaran tidak semenarik yang diharapkan oleh peserta didik. Cara mengajar guru yang masih versi terlama dan masih sharing terlambat tidak menggambarkan teladan yang baik bagi peserta didik. Metode guru dalam mengajar yang belum berpihak kepada peserta didik. Selain guru, akhlak anak-anak yang masih jauh dari harapan orang tua karena masih banyak terjadi perundungan, taman-taman di sekolah yang dirusak oleh anak-anak, serta sarana prasarana sekolah banyak rusak karena tingkah laku anak-anak yang dianggap bandel. Bagi saya, melihat kondisi sekolah yang tidak terurus dan terawat dengan baik merupakan motivasi untuk memperbaiki. Anak-anak terbuang karena guru tidak bisa datang tepat waktu dan metode mengajar yang tidak berpihak kepada murid. Itu adalah kegagalan kepemimpinan. Kami di sini tidak hanya menghadapi kurikulum, tapi juga berjuang melawan sumber daya dan alam. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, motivasi guru untuk hadir tepat waktu di sekolah masih lemah. Yang kedua, lingkungan sekolah yang kotor. Yang ketiga, dukungan orang tua atau masyarakat yang masih kurang. Yang keempat, motivasi belajar siswa yang masih rendah. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang belum berpihak kepada peserta didik. Aksi pertama yang saya lakukan untuk menjadikan sekolah yang nyaman untuk peserta didik adalah dengan menjadi contoh datang lebih awal, serta melakukan kesepakatan bersama guru untuk hadir tepat waktu di sekolah. Aksi yang kedua yaitu melakukan kolaborasi bersama semua masyarakat sekolah, termasuk orang tua, untuk merubah wajah sekolah menjadi lebih baik, nyaman, dan indah, sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menerapkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah dan di rumah, di lingkungan sekolah. Dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat sekolah termasuk orang tua untuk penerapannya di rumah. Aksi yang ketiga, menginisiasi dan menggerakkan komunitas belajar sebagai wadah bagi guru untuk belajar sepanjang hayat dan memberikan pelatihan kepada guru baik secara offline maupun online. Aksi yang keempat yaitu mengajak guru untuk melakukan pembelajaran secara Selamat pagi kontekstual, semua. mendalam, berpihak pada murid, dan menggunakan lingkungan Assalamualaikum. sekitar sebagai media untuk mengatasi fasilitas yang minim. Aksi yang kelima adalah melakukan kerjasama
dengan masyarakat sekitar, dinas pendidikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah nagari, dan donatur guna pembangunan fisik sekolah serta pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik yang kurang mampu. Dengan memberikan contoh datang tepat waktu, serta membuat kesepakatan sangat efektif dampaknya terhadap kehadiran guru di sekolah. Ketika Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali saat ini sudah hadir tepat waktu 99%, melibatkan masyarakat sekolah dan orang tua dalam memperbaiki wajah sekolah ternyata sangat efektif dan efisien. Sekolah menjadi bersih, rapi, aman, nyaman, dan guru bisa melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Setelah itu, penerapan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dimulai dengan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, yang semuanya diterapkan di sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua di rumah, ternyata juga berdampak terhadap motivasi belajar peserta didik serta kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Komunitas belajar berjalan dengan baik sebagai wadah guru dalam belajar baik offline maupun online. Komunitas belajar dan pelatihan guru berdampak signifikan terhadap pembelajaran di kelas. Peserta didik merasa senang belajar dengan semua guru baik di dalam maupun di luar kelas. Kolaborasi atau kerjasama dengan masyarakat sekitar, dinas pendidikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah nagari, dan donatur berjalan dengan baik. Selama 2 tahun terakhir, Sekolah Dasar 20 Kinali telah mendapatkan 2 bangunan, 1 ruang guru dan yang kedua adalah pagar sekolah sepanjang 100 meter. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah nagari dan donatur untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik kurang mampu sangat efektif. Semua peserta didik sudah memiliki seragam yang sama, perlengkapan sekolah yang sama, sehingga dapat menurunkan perundungan di antara peserta didik. Semua aksi yang saya lakukan tidaklah berjalan dengan mulus, terutama dalam bidang pengembangan kompetensi guru untuk melahirkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua di rumah dalam menjalankan 7 program anak Indonesia hebat itu pun masih belum maksimal. Namun ke depan itu akan menjadi pokok utama kami untuk menciptakan anak-anak yang berakhlak, berkebinekaan, serta mengamalkan 7 kebiasaan Indonesia di rumah agar terlahir anak-anak Indonesia hebat di tahun 2045. Kami merasa senang dan kami gembira berada di sekolah karena sekolah kami sudah bersih dan rapi. Kami bisa belajar di mana saja, di dalam, luar maupun di luar kelas. Kami senang belajar dengan guru-guru kami. Baiklah Pak, saya merasa selama kepemimpinan Bapak di sini mulai dari awal sampai sekarang saya merasa ada suatu perubahan besar dari sekolah ataupun pihak kami sebagai pengajar. Kemudian kami pribadi terinspirasi, begitu juga dengan teman-teman semua terinspirasi dengan kerja nyata dari Pak Jaya yang membuat sekolah kita seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat Nagari Sigunanti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SD 20 Kinali yang telah memberikan hal-hal yang terbaik untuk sekolah kami, di mana diantaranya banyaknya kemajuan pembangunan yang ada di sekolah kami. Di antaranya pagar yang sudah terbangun, gedung yang sudah ditambah pembangunannya, kemudian begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Jadi kami sangat bersyukur sekali atas apa yang diberikan oleh Kepala Sekolah SD 20 Kinali. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.